Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal. Ada sebuah tulisan terbaru dari beliau Kiai Ali Badri. Dan tulisan ini merupakan sebuah tulisan yang sangat penting untuk kita cerna bersama, sangat menarik untuk kita pahami bersama. Karena ini mengandung sebuah narasi-narasi yang memang membahas tentang akal sehat kita menghadapi para oknum-oknum Ba'alawi. Kalau saya cermati, kalau saya pahami seperti itu, mari kita langsung membacakan, menyimak, mari kita langsung memahami tulisan beliau Kiai Ali Badri. Beliau di dalam Facebooknya yang bernama Al-Fakir Ali Badri menyatakan, bedakan antara ilmu dan nasab. Dalam sesi akhir kalimat hamba di hadapan Kiai Imaduddin, TB Nurfadil, dan KRT Fakih Wirahadiningrat. Setelah itu ada link YouTube kalau tidak salah ya. Kemudian hamba tegaskan bahwa dari keluarga Ba'lawi banyak lahir ulama besar, khususnya yang di Yaman. Di antara mereka ada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kitab-kitabnya diajarkan di banyak pesantren di Nusantara. Artinya ulama Nusantara juga banyak yang bersanad ilmu kepada beliau dan sebagainya. Maka umat Islam Nusantara khususnya kaum santri mesti ada rasa hormat kepada keluarga Ba'alawi secara umum. Ba'alawi yang tidak baik hanyalah oknum. Sebanyak apapun jumlahnya mereka tetaplah oknum. Kalau ada yang bilang bahwa di Indonesia banyak oknumnya, maka jangan samakan mayoritas Ba'alawi Indonesia dengan mayoritas Ba'alawi di Hadramaut. Demi cinta kita kepada Ba'alawi yang baik-baik, khususnya yang ulama habaib seperti Habib Abdullah Al-Haddad, maka hendaknya kita nasihati Ba'lawi yang oknum-oknum itu. Kita hormati habaib semisal Habib Abdullah Al-Haddad karena keilmuan dan perjuangan beliau. Kalau percaya dengan nasab Ba'lawi, maka kecintaan bertambah. Kalau tidak percaya, maka kecintaan pun tidak berkurang. Karena mereka memang ulama yang mesti kita cintai. Kalau kita membenci Ba'lawi yang baik-baik karena jengkel pada oknumnya, sungguh ini sangat tidak dewasa. Hamba juga mengkritik ulama Ba'lawi dalam hal riwayat. Hamba katakan bahwa banyak dari mereka yang suka tasahul dalam hal riwayat. Namun hamba yakin bahwa mereka tidak mungkin sengaja berbohong dalam hal nasab. Maka janganlah ketidakpercayaan Anda pada nasab Ba'lawi membuat Anda kemudian membenci habaib. Buktikan bahwa Anda objektif dengan tetap menghormati habaib walaupun sudah tidak percaya pada nasab mereka. Kalau tidak, maka berarti ada masalah di hati Anda. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ya. Sangat-sangat menarik ini ya. Bedakan antara nasab dan ilmu. Kalau misalnya Anda merasa bernasab sahih pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Anda menganggap nasab Ba'lawi tidak sahih, lantas Anda merasa lebih mulia dari Ba'lawi, bahkan tidak hormat pada ulama Ba'lawi, siapa yang mengajarkan ini pada Anda? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari beliau. Panutan umat Islam di Nusantara adalah Wali Songo dan generasi awal keturunan mereka. Mereka selalu menempatkan ilmu di atas nasab. Ini Wali Songo ya. Apakah Anda mau merubah tatanan ini? Jadi beliau ini mengajak melewati pertanyaan ya, pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh beliau Kiai Ali Badri.
Jadi generasi atau keturunan Wali Songo itu menghormati ilmu dan menempatkan ilmu di atas nasab, seperti itu. Artinya ketika sudah ada Ba'lawi, jadi kita itu hormati ilmunya, walaupun toh Anda tidak percaya dengan nasabnya. Itu yang saya cerna dari apa yang sudah dituliskan ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada cerita menarik sejak ribut-ribut nasab Ba'lawi. Beberapa bulan terakhir ini ada seorang ustadz yang berhenti membaca Rotibul Haddad. Setelah menyimak penjelasan saya di YouTube tersebut, maka ustadz itu kembali membaca Rotibul Haddad. Nah, itu ya. Sepertinya saya adalah orang yang paling banyak dan paling lama mendapat perlakuan tidak baik dari oknum-oknum Ba'lawi. Namun dengan mengingat Habib Abdullah Al-Haddad dan habaib lainnya yang baik-baik, saya tetap sayang Habib dalam kurung Ba'lawi selamanya. Dengan rasa sayang yang wajar dan bijak, wajar kalau jengkel dan marah pada oknum-oknum yang keterlaluan. Namun berusaha bijak untuk menegur dan menasehati mereka. Itu ya. Kalau saya pahami dari apa yang sudah dituliskan oleh beliau dan apa yang sudah didengarkan oleh kita barusan, beliau itu mengajak kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang dewasa, pemikiran-pemikiran yang cerdas. Artinya seperti apa pemikiran yang dewasa, yang cerdas itu? Ketika kita melihat dari kalangan Ba'lawi, dari kalangan Habib, bertingkah laku tidak baik, jangan sampai kita pukul rata mengatakan seluruh Ba'lawi itu tidak baik. Artinya itu hanya dari oknum saja. Orang-orang yang sering menyebut orang lain dengan sebutan hewan itu oknum. Ya, oknum dari kalangan Ba'lawi. Sebenarnya kata beliau itu, ulama Nusantara ini juga banyak yang bersanad kepada beliau, para habaib, ya, bersanad kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, karena memang kitab-kitab beliau banyak diajarkan di pesantren-pesantren Nusantara. Artinya apa? Artinya katakanlah ulama Nusantara banyak yang bersanad ilmu kepada beliau dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi orang-orang dari Ba'lawi yang tidak bersikap baik atau tingkah lakunya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, maka kita jangan sampai mengatakan seluruh Ba'lawi seperti itu. Itu hanya oknumnya. Dan tentu kita tahu beliau, Kiai Ali Badri, juga sangat aktif ya, mengomentari, mengkonter, meluruskan, mengingatkan para oknum-oknum yang bertingkah laku tidak baik itu. Jadi ini sangat luar biasa saya kira. Dan saya kira Anda-Anda yang memiliki pemikiran dewasa sudah pahamlah dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau melalui tulisannya. Itu ya. Semoga kita diberikan pemahaman dari tulisan yang sudah ditulis oleh beliau Kiai Ali Badri, dan semoga kita semua diberikan kesehatan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan ridhonya, mendapatkan ridhonya, dan semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Itu saja mungkin. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.